Pemirsa, puncak ibadah haji akan dilaksanakan dalam hitungan jam. 229.000 jemaah haji Indonesia akan berkumpul di Padang Arafah bersama 2.500.000 jemaah lain dari berbagai negara. Setelah wukuf, jutaan jemaah haji akan melanjutkan ibadah rukun dan juga wajib haji di Musdalifah dan Mina. Bagi 67.000 jemaah haji lansia Indonesia, rangkaian ibadah di Armusna jelas menantang karena butuh ketahanan fisik yang kuat untuk menjalaninya. Dengan tagline Haji Ramah Lansia, petugas haji Indonesia di Arab Saudi menyediakan sejumlah fasilitas bagi para lansia yang kesulitan mengikuti rangkaian ibadah di Armusna. Lalu apa saja sebenarnya fasilitas yang disediakan bagi para lansia ini? Berikut kami sajikan dalam plasma grafik berikut ini. Sembilan Zulhijjah atau Selasa 27 Juni, seluruh jemaah haji Indonesia sudah tiba di Arafah setelah diberangkatkan dari Mekah. Wukuf akan dilakukan selepas zuhur hingga petang. Ibadah ini disebut juga sebagai inti haji dan tidak bisa diwakilkan, termasuk bagi jemaah yang sakit. Agar tetap bisa mengikuti wukuf, panitia ibadah haji di Arab Saudi menyediakan 15 bus safari wukuf yang bisa menampung sekitar 200-an jemaah. Dan 6 bus juga disediakan bagi jemaah yang hanya bisa berbaring dengan kapasitas 8 tempat tidur per busnya. Sementara 9 bus untuk jemaah sakit namun bisa duduk dengan kapasitas 25 jemaah di tiap busnya. Saat wukuf, seluruh jemaah di safari tidak perlu turun dari kendaraan. Sementara bagi mereka yang tidak bisa mengikuti wukuf karena harus mendapat alat penunjang khusus di rumah sakit akan dibadal hajikan. Nah, selanjutnya pemirsa, setelah wukuf, jutaan jemaah haji selanjutnya akan diberangkatkan ke Musdalifah untuk mengumpulkan kerikil atau lempar jumroh. Khusus untuk jemaah lansia kategori khusus, petugas haji di Arab Saudi menyiapkan jalur yang nantinya jemaah lansia akan diberangkatkan dengan bus dari Arafah langsung ke Mina. Jemaah hanya akan melewati Musdalifah namun tidak akan bermalam. Namun sekali lagi, seluruh kemudahan ini hanya diberlakukan bagi jemaah haji kategori resiko tinggi yang benar-benar kesulitan untuk mengikuti rangkaian ibadah di Armusna. Lalu bagaimana dengan ibadah lempar jumroh? Jarak antara maktab atau tenda jemaah Indonesia di Mina dengan Jamarat atau tempat melempar jumroh tergolong cukup jauh, yakni berkisar 4 hingga 7 km. Ini artinya jika jemaah jalan kaki pulang pergi, maka bisa sekitar 8 hingga 14 km. Tahun ini Indonesia mendapat fasilitas 65 mobil golf untuk mengantar jemaah dari Mina ke titik terdekat Jamarat. Mobil golf juga digunakan petugas untuk patroli mengantisipasi jemaah sakit atau tersesat. Memang jumlah 65 mobil golf tentu bukan angka ideal bagi keseluruhan jemaah haji Indonesia yang mencapai 229.000 tahun ini. Namun keberadaan mobil pinjaman ini tentu cukup membantu bagi jemaah lansia yang benar-benar membutuhkannya. Selanjutnya, bagaimana fasilitas bagi jemaah lansia kategori resiko tinggi saat mengikuti tawaf dan juga sa'i? Untuk 2 rukun haji ini, pemerintah Arab Saudi telah menyediakan penyewaan ribuan kursi roda dan petugas yang bisa dimanfaatkan lansia untuk menjalani tawaf dan juga sa'i. Hanya saja diimbau para jemaah agar menggunakan jasa sewa kursi roda yang legal atau resmi di Masjidil Haram agar nyaman saat beribadah. Pemerintah Indonesia sendiri membawa 200 kursi roda dari tanah air untuk keperluan jemaah haji. Fasilitas kursi roda ini tentu sangat berguna mengingat data dari Sihohat musim haji tahun ini ada sekitar 6.184 jemaah haji Indonesia yang membutuhkan kursi roda. Selain sejumlah fasilitas tersebut, jemaah haji lansia juga diimbau tidak ragu untuk meminta bantuan ratusan petugas haji Indonesia yang disiagakan di sejumlah titik di Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Jemaah juga diimbau selalu memprioritaskan kesehatan agar bisa melalui puncak ibadah haji Armusna dengan lancar dan juga menjadi haji yang mabrur dan juga mabruroh.